Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya, ada teman-teman kita minta request untuk materi soal tes tertulis PPS Pemilu 2024. Dan sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Langsung saja di sini materinya, yaitu 60 soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 sesi pertama ya. Jadi di sini terbaru latihan soal tes tertulis atau CAT PPS Pemilu 2024 dan free download PDF ya. Untuk free download PDF, rekan-rekan atau teman-teman bisa hubungi saya di Telegram channel ya, linknya ada di deskripsi video, dan mohon koreksinya jika nanti ada soal atau jawaban yang kurang tepat ya. Di sini ada disclaimer ya, materi ini hanya ditujukan kepada calon peserta untuk memandu proses latihan sebelum melaksanakan tes tertulis PPS Pemilu 2024 nanti ya. Dan sebelum melihat kunci jawaban, teman-teman harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri ya. Setelah itu digunakan jawaban untuk mengoreksi hasil. Baik, langsung saja nomor 1. Pemilu diatur di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal A. Pasal 22A, B. Pasal 22B, C. Pasal 22C, D. Pasal 22D, E. Pasal 22E. Jawabannya adalah iya, E. Pasal 22E. Nomor 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UUD 1945 adalah bunyi pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 1 ayat 2, D. Pasal 2 ayat 2, E. Pasal 3 ayat 1. Jawabannya adalah iya, C. Pasal 1 ayat 2. Nomor 3. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan dari A. Empu Gandring, B. Empu Prapanca, C. Empu Wiyatama, D. Empu Tantular, E. Empu Hanggariksa. Jawabannya adalah iya, D. Empu Tantular. Nomor 4. Berikut ini adalah cara memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali A. Meningkatkan ketahuan nasional sehingga tumbuh menjadi negara yang besar, B. Bangga dengan budaya bangsa sendiri, C. Bersaing dalam kemajuan kebudayaan dengan negara lain, D. Bangga dengan kemajuan budaya bangsa lain, E. Mengembangkan kemajuan di bidang militer agar tidak diremehkan oleh bangsa lain. Jawabannya adalah iya, D. Bangga dengan kemajuan budaya bangsa lain. Lanjut, nomor 5. Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Etik Penyelenggara Pemilu.
Jawabannya adalah ya. D. Peraturan bersama KPU Bawaslu DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Nomor 6. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi A. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau wali kota. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menetapkan calon bupati atau wali kota yang telah memenuhi persyaratan. D. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. E. Menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan. Jawabannya adalah ya. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut nomor 7. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama A. 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. B. 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. C. 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. D. 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. E. 7 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jawaban yang tepat adalah ya. A. 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Nomor 8. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan A. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP. B. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. C. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri. D. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi. C. Tetap bekerja dan mendapatkan gaji dari provinsi. Jawabannya adalah ya. D. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi. Nomor 9. Penggantian antar waktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan A. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. B. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh tim seleksi. C. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan Presiden. D. Dilakukan seleksi ulang. E. Tidak dilakukan seleksi ulang. Jawabannya adalah iya. A. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut nomor 10. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena A. Diberhentikan dengan tidak hormat. B. Melakukan pelanggaran. C. Tidak menghadiri pleno. D. Mendapatkan peringatan keras dari DKPP. E. Digantikan oleh anggota baru yang sudah berpengalaman. Jawabannya tepat adalah iya. A. Diberhentikan dengan tidak hormat. Nomor 11. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara.
E. 4 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah ya D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Nomor 12. Hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, E. Pasal 7. Jawabannya adalah iya, E. Pasal 7. Nomor 13. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah A. BPK, B. KPPS, C. PPLN, D. PTPS, E. TPS. Jawabannya adalah ya D. PTPS. Nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jawabannya adalah iya, B. Terbuka. Nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawabannya adalah ya B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah iya, B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Lanjut nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawabannya adalah iya, B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nomor 18. Anggota KPU Kabupaten atau Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya adalah ya E. KPU,
Bawaslu, dan DKPP. Nomor 19, menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. langsung oleh rakyat, D. penetapan presiden, E. demokratis. Jawabannya adalah ya, E. demokratis. Nomor 20. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawabannya tepat adalah iya, E. adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Baik, terima kasih ya. 20 soal tes tertulis PPS Pemilu 2024. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam sukses berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.